Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Mutammimah Ajrumiyah jilid 1 tentang al-alam. Faslun al-alamnya tentang isim alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya di pembahasan nakirah ma'rifah, isim ma'rifah ada 6. Pertama isim domer, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima isim yang ada alif lamnya, yang keenam isim yang dimudhafkan kepada salah satu isim ma'rifah. Jadi ini pembahasan kedua, yaitu tentang isim alam. Al-alamu naw'ani. Al-alamu naw'ani. Bermula alam itu ada dua macam. Alam ada dua macam, dibagi dua. Syaksiyun. Bermula alam itu ada dua macam, naw'ani. Dua syaksiyun, alam syaksi. Pas dengan bahasa Aceh. Syaksiyun dua syaksi, alam syaksi. Apa arti alam syaksi? Wahwa ma wudi'a li syai'in bi'ainihi la yatanawalu ghairahu. Wahwa dan bermula dianya alam syaksi itu ma wudi'a, itu satu isim wudi'a yang dibuatkan akan dianya isim li syai'in untuk sesuatu bi'ainihi dengan zatnya sesuatu la yatanawalu ghairahu yang tidak mencapai, yang tidak masuk ianya isim ghairahu akan lainnya sesuatu. Kazaidin seperti Zaidin, wa Fatimata dan seperti Fatimah, wa Makkata dan seperti Makkah, wa Syadzakama dan seperti Syadzakam, wa Karona dan seperti Karona. Jadi isim alam pertama terbagi dua, namanya alam syaksi. Alam syaksi itu yaitu satu isim yang memang dibuat untuk menunjukkan sesuatu tertentu. Dibuat khusus untuk sesuatu tertentu, enggak akan masuk sesuatu yang lain. Contoh, kita punya seorang anak, istri kita melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu kita beri nama dengan Zaid. Begitu kita sebut Zaid, yang kita maksud ya anak kita tersebut karena bernama Zaid. Jadi Zaid itu ketika kita sebut tidak akan masuk orang lain, anak orang lain nggak masuk. Walaupun ada orang lain juga bernama Zaid, nggak masuk. Nah, karena orang lain yang bernama Zaid itu dibuat oleh orang lain untuk nama anaknya sendiri. Nah, seperti Zaidin ini namanya alam syaksi. Artinya satu nama yang khusus menunjukkan kepada seseorang. Ini nama orang. Wa Fatimata dan seperti Fatimah. Fatimah anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya anak, kemudian memberikan nama dengan Fatimah misalkan. Nah, jadi nggak akan masuk anak orang lain. Begitu kita sebut Fatimah ya tertentu. Begitu kita sebut Zaid ya seorang doang. Wa Makkah seperti Makkah. Begitu kita sebut Makkah langsung kita terbayang satu daerah yang berada di Arab Saudi yang ada Masjidil Haram, satu kampung tempat lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak akan masuk negara yang lain. Nah, itu namanya syaksi. Syaksi itu menunjukkan kepada satu sosok, satu tempat, satu benda atau satu apapun. Wasyadzakam. Syadzakam ini nama onta. Jadi orang Arab suka memberi nama. Dia punya banyak onta, kemudian salah satu ontanya disebut dengan si syadzakam. Begitu disebut dengan syadzakam nggak akan masuk onta lain. Di Indonesia misalkan orang punya banyak kucing. Salah satu kucingnya diberi nama dengan si Kitty. Kitty misalkan apa? Kitty apa gimana? Nah, jadi berarti begitu disebut Kitty nggak akan masuk kucing yang lain. Itu namanya alam syaksi. Wa Karona dan seperti Karona. Karona nama daerah, nama desa, nama satu kabilah kalau di sini Karona. Nah, seperti di kampung kita punya desa apa? Nama kampung kita. Nah, apapun namanya. Nah, jadi nama tempat, nama orang laki-laki atau orang perempuan itu alam syaksi.
Satu nama yang memang khusus dibuat untuk menunjukkan benda tersebut, nggak akan masuk benda lain. Beda dengan nakirah, kita sebut rajulun, bisa laki-laki manapun, seorang laki-laki rajulun. Cuma belum ketahuan. Jadi setiap laki-laki sah kita sebut rajulun. Itu namanya nakirah. Sekarang rajulun itu kita beri nama dengan si Zaid. Begitu kita sebut Zaid itu khusus kepada yang kita kasih nama dengan Zaid, enggak masuk orang lain. Alam syakhsi. Yang kedua wajinsiyun dan alam jinsi. Wahwa maudhi'a li jinsin minal ajnas. Wahwa dan bermula dianya alam jinsi itu isim-isim wudhi'a yang dibuatkan akan dianya isim li jinsin untuk menunjukkan satu jenis minal ajnas dari berbagai macam jenis. Hewan banyak, ada gajah, ada harimau, ada singa, segala macam. Ka usamata lil asadi, seperti usamah bagi asad. Asad artinya singa. Asad artinya singa. Nah, kemudian ada nama khusus untuk masuk semua singa, usamah namanya. Begitu disebut usamah, semua singa bisa. Tapi belum jelas singa yang mana, belum. Cuma ada dalam pikiran kita. Usamah berarti nama untuk setiap singa. Nah, singa yang manapun yang kita lihat, sah disebut sebagai usamah. Itu namanya alam jenis. Atau contoh mudahnya misalkan di Indonesia. Nah, presiden. Nah, presiden itu alam jenis namanya. Presiden itu nama setiap orang yang pernah memimpin Indonesia. Setiap orang yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia disebut sebagai presiden. Begitu kita sebut presiden itu langsung berarti nama pemimpin negara di Indonesia atau dimanapun negara lain yang republik. Nah, jadi bisa kita ketemu Pak Jokowi, sah kita bilang presiden. Ketemu Pak SBY, sah kita bilang presiden. Nah, tapi ketika kita menyebut presiden, itu belum jelas siapa orangnya. Karena bisa ke siapa saja. Itu namanya alam jenis. Kaisar misalkan. Begitu kita sebut kaisar, itu setiap pemimpin yang pernah menjadi raja di Persia, sah kita sebut sebagai kaisar. Tapi belum tentu siapa orangnya. Yang penting siapapun yang pernah menjadi raja di Persia, itu bisa disebut sebagai kaisar. Jadi kaisar itu nama raja-raja Persia. Presiden misalkan nama pemimpin-pemimpin negara yang bersifat republik. Nah, itu namanya alam jinsi, jenis. Kita lihat lagi contohnya. Ini syadzkam tadi. Syadzkam artinya a'lamud dawab, nama-nama hewan. Fa inna syadzkam, sesungguhnya syadzkam itu alam, itu nama ala falin atas jantan minal ibil. Ada onta jantan satu namanya syadzkam milik Nu'man bin Munzir. Jadi Nu'man bin Munzir ini punya onta, banyak onta. Salah satu diberi nama dengan syadzkam. Berarti itu akhirnya menjadi alam jenis. Onta manapun boleh disebut sebagai syadzkam. Orang Arab bebas. Kemudian mana lagi? Wa su'alata lis-sa'labi. Dan seperti su'alah bagi sa'lab. Jadi sa'lab ini rubah kayak serigala kecil. Jadi orang Arab untuk jenis rubah disebut su'alah. Jadi begitu kita sebut su'alah bisa untuk rubah mana aja. Alam jenis. Wa zu'alata dan seperti zu'alah lidhi'bi bagi serigala. Jadi serigala, untuk jenis serigala disebut zu'alah. Jadi zu'alah ini masuk semua serigala. Tapi belum ketahuan serigala yang mana. Wa ummu airiyab dan seperti ummu airiyab. Ummu airiyab lil aqrabi bagi kalajengking. Orang Arab menyebut untuk jenis kalajengking namanya ummu airiyab. Wa huwa fil makna karena kirati li annahu syai'un fi jinsihi. Dan bermula dianya alam jinsi
fil makna, dalam segi arti, kan nakirah itu seperti isim nakirah. Li'annahu syai'un, karena bahwa sungguh alam jinsi itu syai'un, lengkap ia, masuk ia, fi jinsihi, dalam segala jenisnya. Fatakuli likulli asadin ra'aitahu hadza usamatu muqbilan. Fatakulu, maka engkau kata, likulli asadin, bagi setiap asad, ra'aitahu, yang engkau lihat akannya asad. Apa engkau katakan? Hadza usamatu muqbilan. Bermula ini itu Usamah, hal keadaan Usamah itu yang menghadap ia. Jadi setiap singa yang kita lihat, sah kita sebut dia sebagai Usamah. Karena Usamah itu nama untuk sejenis singa manapun. Nah, itu namanya jenis. Misalkan di Indonesia kita sebut harimau Sumatera. Itu termasuk alam jenis, itu ma'rifah. Jadi setiap harimau yang berasal dari Sumatera yang mana aja sah kita sebut harimau Sumatera. Begitu kita memiliki seekor harimau, kemudian kita beri nama dengan Siloreng misalkan namanya, atau siapalah, itu jadi isim. Alam syakhas. Karena udah ada nama khusus. Begitu lebih kurang. Jadi yang pertama, jadi intinya begini, isim alam, baik alam syaksi ataupun alam jinsi, ini ma'rifah dia. Nah, misalkan di sini haza usamatu mukbilan. Bermula ini itu Usamah, hal kadang Usamah itu yang menghadap. Jadi Usamah, haza isim isyarah dibina atas hukum pada ma'rafah mubtada, usamatu khabar. Mukhabar marfu dan rafa' dhammah. Ya, kemudian dia ghairu munsharif di sini, makanya enggak ada tanwin usamatu, enggak boleh usamatun. Ghairu munsharif. Nah, alamiah yaitu alam jenis dan ta'tanis. Jadi ilatnya dua, jadi ghairu munsharif. Mukbilan hal kepada Usamah, hal keadaan Usamah itu yang menghadap. Jadi karena Usamah ini ma'rifah isim alam walaupun alam jenis, makanya dia sah menjadi sahib hal. Jadi semuanya yang di atas tadi, alam, baik alam syaksi ataupun alam jinsi, itu ma'rifah dia. Zaidin ini karena dia nggak cukup syarat, ini nggak munsharif dia. Kemudian Fatimata di sini alam syaksi munsharif karena alamiah dan tata anes. Makkah alamiah dan tata anes. Syalkam alamiah dan apa dia? Apa ta'anes juga. Nah, kemudian Corona nama kabilah. Corona ghairu munsharif enggak? Mana Corona? Dengan fathah kaf dan ra, dan seumpamanya min a'lamil qabail, nama kabilah. Kurang kelihatan. Coba kita lanjutkan dulu. Wayang kasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa lakabin. Dan terbagilah alam pula kepada isim, kunyah dan lakab. Jadi alam dibagi lagi menjadi 3. Nah, isim, kunyah dan lakab. Fal ismu kama masalna kazaidin wa usamata. Maka bermula isim itu seperti yang telah kami contohkan. Kazaidin seperti Zaidin wa usamata dan Usamah. Jadi nama alam dibagi 3 lagi, alam isim. Isim itu sebenarnya satu nama yang dibuat untuk menunjukkan kepada suatu benda atau suatu tempat atau apapun. Dia tidak menunjukkan apa dia terpuji atau tidak. Jadi khusus nama itu untuk menunjukkan satu sosok musamma. Kita punya anak, kita beri nama dengan Zaidun. Tujuannya berarti Zaidun itu nama anak kita. Walaupun arti namanya bagus. Kita punya anak, kita beri nama dengan Hasan. Arti Hasan memang bagus. Nah, jadi ketika kita memberi nama anak kita dengan Hasan, bukan berarti apa?
bukan berarti anak kita itu bagus, nggak mesti. Walaupun memang orang ketika memberi nama anaknya biasanya bertafaul, berharap. Tapi intinya tujuan dari isim itu untuk menunjukkan sosok. Untuk menunjukkan sosok. Seperti Zaidin dan Usama. Kita lihat dulu. Wal kunniyatu ma suddirat bi abin au ummin ka Abi Bakrin au Ummi Kulsumen wa Abil Harsi lil Asadi wa Ummu Airiyat lil Aqra. Dan kunyah dan bermula kunyah itu ma suddirat yang dimulaikan akan dianya ma dengan lafai abin ummi ka au ummin ka Abi Bakrin au Ummi Kalsum. Kemudian alam tadi dibagi tiga, ada isim, ada kunyah, ada lakab. Kunyah yaitu ma. Isim alam yang dimulai dengan lafai abin atau ummin. Isim alam juga dia. Contoh ke Abi Bakrin. Abi Bakrin itu ya nama Abu Bakar, nama seseorang sahabat Nabi. Tapi karena awalnya dia murakab dari mudhaf ilaih, karena dimulai dengan lafai abi, maka dia disebut kunyah. Ummu Kulsum, anak Nabi, itu nama orang juga. Nah, tapi karena dia dimulai dengan lafai ummi, maka disebut sebagai kunyah. Nah, jadi Abi Bakar ini alam syakha sebenarnya. Menunjukkan ke satu orang tertentu. Begitu kita sebut Abu Bakar, nggak masuk semua orang, khusus Abu Bakar, sahabat Nabi yang dimaksud. Kita sebut Ummu Kulsum, khusus masuk anak Nabi. Jadi alam syaksi. Memang alam syaksi dia. Sekaligus juga disebut sebagai kunyah. Kenapa? Karena kunyah alam-alam yang dimulai dengan lafai abin atau ummin. Abi Bakar, Ummi Kalsum. Berarti ini namanya kunyah. Wa Abil Harsi lil Asad. Nah, ini alam jenis. Abil Harsi ini alam jenis. Setiap singa bisa kita sebut sebagai Abil Harsi. Ini pada dasarnya dia ini alam jenis. Juga sekaligus disebut sebagai kunyah karena dimulai dengan lafai abi. Wa Ummu Airiyat. Ummu Airiyat ini alam jenis. Seperti di belakang tadi. Untuk setiap kalajengking sah kita sebut Ummu Airiyat. Jadi ini alam jenis. Tapi karena dimulai dengan lafaz ummi, disebut juga sebagai alam kunyah. Jadi kesimpulan sementara, alam dibagi dua, alam syaksi, alam jinsi. Alam syaksi, nama sesuatu nggak masuk yang lain. Baik nama orang atau nama tempat. Indonesia. Nah, itu alam syaksi, yaitu nama negara Indonesia, nggak masuk negara lain. Kemudian alam jenis yaitu nama untuk satu jenis. Semua yang masuk dalam kategori jenis itu masuk semua. Harimau Sumatera, semua harimau yang ada di Sumatera ya harimau Sumatera. Nah, itu namanya alam jenis. Ketika satu harimau yang kita miliki misalkan dapat izin kita beri nama khusus, nah itu berarti jadi alam syaksi. Nah, kemudian alam dibagi tiga, ada isim, ada kunyah, ada lakab. Isim itu apa? Isim itu ya seperti di atas, alam syaksi itu isim, baik isim itu apa? Isim itu baik alam syaksi atau alam jinsi. Bisa disebut dua-duanya isim karena kata di sini isim adalah kama masalna seperti yang telah kami contohkan. Nah, jadi Zaidun bisa disebut isim, Usamah juga isim. Zaidun alam syaksi, Usamah alam jinsi. Adapun kunyah tinjauan lain. Kunyah itu setiap isim alam yang dimulai dengan lafai abi atau lafai ummi. Nah, kalau namanya dimulai dengan abun atau ummun, berarti dia ada nama tambahannya yaitu kunyah. Wal laqabu ma asy'ara birif'atin. Dan bermula laqab itu itu alam-alam asy'ara yang menunjukkan ianya alam birif'ati musammahu dengan ketinggian musammanya.
Musamma benda yang kita beri nama tersebut. Wal laqabu ma asy'ara bi rif'ati musammahu. Bermula laqab itu isim alam yang mengisyarahkan ia, asy'ara yang menunjukkan ia tentang tinggi musammanya. Seperti Zainal Abidin, hiasan orang yang beribadah. Maksudnya begini, ada seseorang, ini Zainul Abidin gelar yang paling terkenal ke cucunya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya anak Husain. Husain punya anak satu Ali. Karena beliau sangat rajin ibadat, akhirnya beliau digelar dengan Zainul Abidin. Jadi Zainul Abidin jadi lakap beliau. Beda dengan di kita. Kalau di kita kadang Zainul Abidin jadi nama langsung. Walaupun gak ahli ibadah, namanya tetap Zainul Abidin. Itu bukan lakapnya berarti. Lakapnya lain lagi. Nah, jadi sesuatu yang menunjukkan tentang terpuji atau tercela nanti sedikit lagi namanya lakap. Contoh misalkan nama sahabat Nabi Umar nama beliau. Kemudian beliau mendapat gelar karena beliau sangat adil sekali, tegas, gelarnya Al-Faruq. Jadi Al-Faruq itu namanya lakap, mengindikasikan tentang kemuliaan. Jadi semua orang punya nama, punya lakap biasanya. Bida'atihi. Bida'atihi kita atau kepada birif'ah tadi. Lakap adalah ma asy'ara bida'atihi. Lakab adalah sesuatu isim, sesuatu alam yang menunjukkan ia tentang rendahnya musamma. Kabattah wa amfinakah. Ya, seperti battah dan amfinakah. Battah artinya hidung bebek. Bebek. Ada seorang yang mungkin mukanya jelek, namanya Budi, tapi digelar dengan si battah. Itu si battah datang. Wa amfinakah, hidung kuda. Itu si hidung kuda datang. Orang Arab macam-macam. Ada orang jelek dibilang amfinakah. Di Indonesia juga. Di Indonesia nama orang misalkan Budi. Karena dia giginya agak maju dipanggil Bemo. Budi namanya, isimnya. Bemo lakapnya. Oke, itu si Bemo datang misalkan. Begitu. Jadi mudah contohnya, begini. Seseorang pulang dari pesantren, kemudian beliau punya balai pengajian di kampung misalkan, menikah punya anak. Orang itu namanya Isa misalkan. Isa namanya. Punya anak pertama Ridwan, dipanggil Abu Ridwan. Abu Ridwan berarti Isa namanya, Abu Ridwan kunyahnya karena dimulai dengan lafaz Abu. Kemudian karena beliau seorang yang alim, punya pesantren, sayang kepada masyarakat, digelari dengan Walid. Walid, ayah Walid. Walid itu berarti lakapnya. Begitu contohnya. Lanjut. Wa idza jitama'al ismu wal laqabu wajaba ta'khirul laqabi fil afsahi. Dan apabila berkumpullah oleh isim dan lakab, niscaya wajiblah oleh ta'khir lakab fil afsah pada kalam yang paling fasih. Kalau dalam satu pembicaraan atau dalam satu tulisan, satu kalam, ada isim, ada lakab, itu mesti kita dahulukan isim baru lakab. Nahu bermula demikian itu seumpama ja'a Zaidun. Ini ada Zaidun di belakang. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Datanglah si Zaid. Siapa si Zaid itu? Zainul Abidin. Zainul Abidin. Jadi Zaidun namanya. Isim. Zainul Abidin itu lakapnya, gelarnya. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Datanglah si Zaid. Siapa si Zaid itu? Zainul Abidin. Orang yang ahli ibadah itu. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Dan adalah lakap itu mengikuti ianya lakap bagi isim pada i'rab. Jadi lakap ketika itu mengikut isim. Ja'a Zaidun, datanglah si Zaid. Ja'a fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya hukum fa'il marfu'. Zainu ikut Zaidun. Badal boleh. Siapa itu si Zaid? Si Zainul Abidin. Atau ataf bayan. Jadi Zainu ataf bayan kepada Zaidun. Ku ataf bayan ikut ma'tuf, ataf pada marfu' dan rafa' dhammah. Mudhaf Zainul Abidin mudhaf ilaih. Udah.
Begitu. Nah, ini di dalam ada Zainul Abidin, laqbu Sayyidi Said Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Illa. Jadi tadi apabila bertemu lakab dan isim, apabila bertemu isim dan lakab wajib didahulukan isim kemudian baru lakab. Illa idza kana mufradaini. Kecuali apabila adalah keduanya isim dan lakab itu mufrad keduanya. Kalau tadi di atas isimnya mufrad Zaidun, lakabnya idhofah Zainul Abidin. Sekarang kecuali apabila adalah keduanya isim dan lakab itu mufrad keduanya. Namanya mufrad, lakabnya juga mufrad. Fayajibu idhafatul ismi ilal laqabi. Maka wajiblah oleh mengidhafahkan isim kepada lakab. Wajiblah oleh mengidhafahkan isim kepada lakab. Nahu Sa'idu Kurzin. Atau kita kasih contoh Ja'a Sa'idu Kurzin. Datanglah oleh Sa'id Kurz. Jadi Sa'id namanya, Kurzin ini karena dia menggembala onta kalau nggak salah dia menggembala onta, jadi digelar dengan Kurzin. Ja'a Sa'idu Kurzin. Ja'a fi'il madhi, Sa'idu fa'ilnya, fa'il marfu' mudhaf, Sa'idu Kurzin mudhaf ilaih, langsung begitu. Karena sama-sama mufrad. Sa'id mufrad, Kurzin juga mufrad. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi, dan tidak ada tertib wala tartiba dan tidak ada tertib bainal kunyah wal ismi, antara kunyah dan isim. Dan tidak ada tertib antara kunyah dan isim. Bila dalam satu kalam disebutkan kunyah dan isim, itu nggak perlu tertib. Boleh kunyah duluan, boleh isim duluan. Yang ada ketentuan bila bertemu isim dan lakab, mesti isim dulu. Umar Al-Faruq misalkan. Nggak boleh Al-Faruq dulu baru Umar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kunyah tadi. Misalkan ada nama beliau apa? Abdullah As-Siddiq. Tapi tidak ada ketentuan nanti. Kecuali lakabnya lebih masyhur. Ada syarat-syarat tambahan. Secara umum berarti bila ketemu isim dan lakab mesti isim dulu baru lakab. Wala tertiba bainal kunyati wal isim. Tidak ada tertib antara kunyah dan isim. Boleh kunyah dulu, boleh juga isim dulu. Wala bainal kunyati wal lakabi, dan tidak ada tertib juga antara kunyah dan lakab. Kunyah dan lakab juga nggak ada tertib. Boleh yang mana aja. Contoh, Abu Bakar kunyah, lakab beliau As-Siddiq. Boleh Abu Bakar As-Siddiq, boleh As-Siddiq Abu Bakar. Begitu. Abu Hafsin Umar. Abu Hafsin itu kunyah Umar radhiyallahu an. Kemudian Umar nama beliau, Abu Hafsin Umar, atau Umar Abu Hafsin Al-Faruq. Abu Hafsin Al-Faruq. Abu Hafsin kunyah beliau, Al-Faruq lakab beliau. Boleh Al-Faruq Abu Hafsin, boleh Abu Hafsin Al-Faruq. Begitu. Sudah larut. Wayang kasimul alamu aidan illa mufradin wa murakkabin. Ini ditinjau dari segi lafaz. Dan terbagilah alam pula kepada mufrad dan murakkab. Ada alam mufrad, kalimatnya tunggal. Ada alam murakkab, kalimatnya gabungan. Fal mufradu ka Zaidin wa Hindin. Maka bermula alam yang mufrad itu seperti Zaidin dan Hindin. Karena lafadznya satu, maka disebut alam mufrad. Hindin nama perempuan, Zaidin nama laki-laki. Karena lafadznya satu tunggal disebut alam mufrad. Wal murakkabu salah satu aksamen, dan bermula murakkab itu 3 pembahagian. Alam dibagi 2, ada alam mufrad, ada alam murakkab. Alam mufrad, alam tunggal. Seperti Zaidin dan Hindin. Murakkab dibagi 3 lagi. Wal murakkabu salah satu aksamen. Alam murakkab itu dibagi 3 lagi.
murakkabun idhafiyun ka abdillahi. Yang pertama murakkab idhafi. Murakkab yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih seperti abdillah. Nama orang Abdillah, nama itu tapi namanya termasuk alam murakkab. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan seterusnya. Kemudian ini Abdurrahmani, Abdullah, Abdurrahmani wa jami'il kuna, dan semua kunyah. Semua kunyah itu masuk alam murakkab idhafi. Abu Bakrin itu murakkab idhafi, Abu Hafsin murakkab idhafi, Ummi Iryad, Ummi Kalsum, dan semuanya namanya murakkab idhafi. Mudhaf ilaih. Pokoknya setiap nama yang satu mudhaf, kedua mudhaf ilaih namanya murakkab idhafi. Wa murakkabun madjiyun, dan yang kedua murakkab terbagi tiga tadi, murakkab idhafi dan murakkab madji. Wa murakkabun madjiyun, murakkab campuran. Madjiyun ini dicampur, dua kalimat digabung jadi satu, namanya murakkab majzi. Seperti ba'la bakka wa hadara mauta wa sibawaihi. Nah, mana ba'la bakka? Ba'la bakka hadara mauta alamun ala baladaini, itu nama dua negeri. Jadi ba'la bakka nama negeri, Hadramaut nama negeri. Al-ula minhuma bisyam, nama satu daerah di Syam namanya ba'la bakka. Wal ukhra bil Yaman, Hadramaut nama daerah di Yaman. Wal aslu fihi ma qabla tarkib, asal pada keduanya sebelum digabungkan, ba'la dan bakka. Ba'la dan bakka, wa hadara dan mauta. Famtazaja, maka bercampurlah keduanya, wasara, dan jadilah keduanya kal kalimatil wahidah, seperti satu kalimat. Jadi hadara maut digabungkan jadi hadra maut, ba'la bakka, namanya murakkab menjadi. Kenapa bukan murakkab isnadi? Kenapa bukan murakkab idhafi? Karena memang bukan dari mudhaf ilaih. Qalal jami, berkatalah jami, ba'la bakka alamon, nama alam, alamon li baladin, nama bagi satu negeri, murakkabun yang digabungkan, min ba'lun dari ba'lun, wa huwa ismu sanamen, nama patung, wa bakun, dan nama pemilik negeri itu. Nah, nama pemilik negeri bakun, nama patungnya ba'lun, disebutlah ba'la bakka. Nah, murakkab majdi. Dijadikan satu isim. Kemudian yang ketiga wa murakkabun isnadiyun, dan murakkab isnadi. Berarti murakkab isnadi ini otomatis terjadi, asalnya berarti bisa dari fi'il dan fa'il atau dari mubtada dan khobar. Pokoknya antara kalimat pertama dan kalimat kedua terjadi isnad. Terjadi musnad dan musnad ilaih. Makanya disebut murakkab isnadi. Seperti Baraka Nahruh. Baraka Nahruh. Baraka Nahruh lakab seorang laki-laki. Jadi baraka fi'il madhi, asalnya baraka fi'il madhi. Nahruh itu lehernya. Baraka Nahruh. Baraka Nahruh. Bercahayalah. Nahruhu kayaknya leher kalau nggak salah, atau dada. Baraka Nahruh, bercahayalah Nahruh. Jadi asalnya fi'il dan fa'il. Nah, sekarang dijadikan untuk nama sesuatu. Nama seorang laki-laki atau lakab seorang laki-laki. Baraka Nahruh. Nah, berarti itu namanya murakkab isnadi karena asalnya fi'il dan fa'il. Wasyaba qarnaha. Syaba qarnaha, putihlah oleh tanduknya. Ini gelar untuk seorang perempuan. Tadinya asalnya fi'il dan fa'il. Musnad ilaih, fi'il dan fa'il. Sekarang diambil untuk nama sesuatu, apa nama orang perempuan, apa nama perempuan atau nama laki-laki. Ini namanya murakkab isnadi. Jadi
Jadi murakkab ada 3, murakkab idhafi, murakkab madji, dan murakkab isnadi. Murakkab idhafi mudhaf ilaih, murakkab madji 2 kalimat tanpa dilihat asalnya apa, kemudian dibulatkan menjadi satu kalimat, dianggap satu kalimat, murakkab madji. Yang ketiga murakkab isnadi. Murakkab isnadi asalnya bisa fi'il dan fa'il, bisa mubtada dan khobar, tapi nggak ada contoh mubtada dan khobar. Ini contoh fi'il dan fa'il, barakana haruh, syaba karnaha. Itu namanya murakkab isnadi. Gimana cara i'rab dia? Ada nggak penjelasannya? Nggak ada penjelasannya. Sampai di sini dulu, nanti harus kita bikin kesimpulan penjelasan tambahan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.